maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Dengan mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Ribuan warga Pati tumpah ruah ke jalan. Dari ujung kampung hingga pusat kota, langkah kaki mereka berderap bagai genderang perang. Spanduk dan bendera berkibar di tangan, suara teriakan bercampur dengan isak tangis para ibu yang menuntut keadilan. Mereka bukan sekadar memprotes kenaikan pajak bumi dan bangunan, mereka sedang mempertaruhkan harga diri dan hak sebagai rakyat. Hujan batu dan botol beterbangan, namun semangat tak surut. Polisi yang semula berdiri gagah, terpaksa mundur di bawah gelombang massa. Suara denting pagar besi dan gemuruh teriakan membelah udara, menggetarkan jantung siapapun yang mendengarnya. Inilah Pati yang bangkit, bukan hanya melawan kebijakan, tapi melawan kesombongan seorang penguasa yang menantang rakyatnya sendiri. Puncaknya, Bupati Sadewo turun ke tengah lautan manusia. Diapit barisan polisi, ia berdiri kaku. Suaranya lirih, "Saya minta maaf." Namun, kata-kata itu tenggelam di tengah hujan lemparan. Langkahnya terhenti, lalu berbalik, meninggalkan panggung perlawanan yang semakin membara. Polisi yang mengawal pun tak berdaya, dihadang lautan kemarahan yang tak lagi bisa dibendung. Hari itu, Pati mencatat sejarahnya sendiri. Bukan sekadar demo, melainkan gelora rakyat yang hanya bisa dibandingkan dengan dentuman demo reformasi tahun 1998, saat suara rakyat tak lagi bisa dibungkam, dan penguasa anti kritik terpaksa menunduk di hadapan kekuatan sejati, kehendak rakyat. Sudah lengang di mana-mana, tapi memang masih sebagian kecil yang berada di depan, tapi upayanya itu juga bukan pendemo yang dari tadi pagi. Jadi secara garis besar itu sudah selesai. Tadi sempat mencoba menemui masa kemudian jadi kericuan, gimana Pak tadi? Ya, kami bisa memahami emosi mereka karena orang banyak kan tidak mungkin bisa terkendali secara keseluruhan. Tapi yang terpenting ini sudah berjalan. Nanti kedepannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai bupati. Masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan yang harus kami benahi ke depan. Ini dari legislatif nanti ada rapat berikutnya Pak? Ya. Mungkin Pak bisa mendengar ini tanggapannya. Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut. Mari berlaku. Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis. Jadi kita bisa, saya harus berunding dengan tuntutan itu. Menuntut dengan tuntutan seperti itu, semua ada mekanisme. Ada pesan yang disampaikan ke warga masyarakat setelah menyampaikan aspirasi ini Pak? Ya, ini pembelajaran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pati untuk menjaga soliditas, menjaga kekompakan, ya, jangan sampai terprovokasi oleh siapapun. Jadi Kabupaten Pati ini adalah milik semuanya, milik semua warga Kabupaten Pati. Yang harus menjaga Kabupaten Pati siapa? Warga Kabupaten Pati. Dengan kejadian yang semacam ini saya harapkan menjadi pembelajaran semua warga Kabupaten Pati dan pembelajaran bagi kami. Mudah-mudahan ini adalah kejadian yang terakhir, tidak akan berulang lagi, supaya pembangunan berjalan secara lancar, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lancar. Ini kemudian warga untuk kota ini tidak bisa dipenuhi Pak? Dan saya kan sudah saya sampaikan tadi ya. Ya, itu sudah ditangani oleh pihak rumah sakit. Saya harapkan itu bisa ditangani sebaik-baiknya. Mereka yang sedang sakit itu mudah-mudahan segera membaik, sehat walafiat kembali. Apa? Nah, itu takdir ya, takdir kami sudah bisa berapa. Ini konfirmasi yang Bapak terima yang korban ada berapa orang Pak? Saya tidak tahu, yang tahu adalah para kepolisian. Demo ini bukan hanya sekedar memperjuangkan nasib rakyat yang semakin tertindas dengan kenaikan pajak gila-gilaan di tengah sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Demo ini adalah bagian dari memperjuangkan harga diri sebagai bangsa merdeka, melawan penindasan penguasa. Tantangan Sadewo pada rakyatnya, hari ini akan menjadi pelajaran berharga buat siapapun yang saat ini kebetulan jadi pemimpin. Ingat, kalian bisa menguasai aparat, kalian bisa menguasai partai politik dan anggota DPR yang sudah tidak lagi memahami tugasnya, tapi kalian tidak akan mampu menghadapi kekuatan rakyat yang bersatu. Hari ini, Sadewo masih bisa memutarbalikkan fakta, tapi rakyat Pati dan warga sekitarnya yang marah pada tantangan sang diktator tidak akan berhenti, sampai semua peristiwa ini akan menjadi penyesalan terdalam dalam hidup seorang Sadewo.